Halo rekan-rekan, Assalamualaikum, Shalom, Shalom Alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Rian Lee di channel OSI Indonesia. Ya, kembali lagi kita bahas soal film ya, ngobrol lagi kita tentang dunia seni peran. Dengan bahasa yang sederhana aja rekan-rekan. Yang penting kita mengerti, yang penting kita semua paham, supaya kita terhindar dari yang namanya kegagalpahaman. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang DOP, Director of Photography. Dari namanya kelihatan ya, Director of Photography, fotografi. Bagi orang awam mengatakan kalau fotografi itu mungkin fotografi yang cekrek-cekrek ya. Tapi enggak rekan-rekan, ini berhubungan dengan videografi. Karena gini, apa sih videografi atau video itu juga termasuk dalam ranah fotografi gitu ya. Kalau menurut ini sih, kalau menurut garis besarnya mah ya, karena sama-sama pengambilan gambar. Akan tetapi kenapa namanya harus director fotografi, itu mungkin dari sananya. Yang benar itu adalah sinematografer. Kalau misalkan ada orang namanya sinematografi, baik, itu merujuk kepada director fotografi juga. Karena director fotografi atau si DOP ini atau sinematografer, orangnya itu juga rekan-rekan. Jadi director fotografi ini atau DOP disingkatnya, atau bisa juga dibilang DOP di lokasi syuting, itu juga sinematografer. Jadi sinematografer sama director of photography ya orangnya itu juga rekan-rekan gitu. Terus DOP itu atau director fotografi itu tugasnya apa aja sih gitu, dan pengertiannya apa. Baiklah, tapi sebelum kita bahas nih, kita ngobrol, subscribe dulu dong, karena subscribe itu kan gratis rekan-rekan. Nih subscribe ya, 1, 2, 3, terima kasih. Director fotografi itu orang yang paling dekat dengan sutradara pada saat proses produksi film ya. Bukan cuma di produksi aja gitu, di pra-produksi juga atau di pasca produksi, DOP itu juga dekat sama sutradara, paling dekat, tugasnya dan kerjanya paling dekat sama sutradara gitu. Karena memang fokusnya pada pengambilan gambar begitu. Dan director fotografi ini adalah kepalanya atau pemimpinnya kameramen dan departemen lighting ya. Jadi anak-anak lighting, anak-anak kameramen itu ketuanya itu director fotografi atau DOP. Jadi DOP ini bukan hanya mengatur ini aja rekan-rekan, bukan hanya mengatur pengambilan gambar, akan tetapi DOP juga mengatur dalam segi pengambilan cahaya atau penataan cahaya begitu, maaf. DOP juga bukan cuma ahli dalam pengambilan gambar ya rekan-rekan, akan tetapi dia juga bisa pemilihan lensa begitu. Lensa apa nih yang mau dipilih, yang dipakai atau dipilih, spesifikasinya seperti apa kamera ini dia tahu banget gitu. Terus juga penataan cahaya begitu kan. Terus format film begitu. Format film juga, kualitas gambar, kualitas fotografi, dan juga kualitas videografi, dan juga kualitas sinematik, itu tanggung jawab besarnya DOP tuh. Jadi DOP harus benar-benar bisa membuat semuanya itu berkualitas, dari segi fotografi, dari segi videografi, dari segi sinematik begitu kan. Ya harus betul-betul berkualitas betul gitu. Ya ini tanggung jawab DOP begitu. DOP itu dikasih wewenang buat pemilihan alat, tipe pencahayaan, dan juga tipe perekaman rekan-rekan. Dalam menjalankan tugasnya rekan-rekan, DOP itu punya tiga tugas utama nih gitu. Dari mulai pra-produksi, sebelum produksi ya, terus dari mulai produksi, terus dari mulai pasca produksi. Jadi pas di pra-produksi, produksi, dan pasca produksi, tiga-tiganya dia ngikut tuh. Jadi bukan hanya di produksi aja rekan-rekan gitu. Terus bagaimana kerjanya DOP pada saat pra-produksi? Nah, kalau di pra-produksi, si Director of Photography atau DOP ini rekan-rekan, dia menyusun ini ya, perencanaan gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan pada saat produksi nanti gitu. Jadi dia menyusun perencanaan begitu ya. Bukan cuma perencanaan rekan-rekan, tetapi persiapan yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan juga khalayak sasaran yang dituju gitu rekan-rekan. Dalam tahapan ini si DOP ini mempersiapkan segala hal, termasuk dalam masalah fasilitas, teknik produksi, mekanisme operasional, dan juga desain kreatif gitu ya rekan-rekan. Nah, pada saat proses produksi, DOP itu kerjanya apa? Nah, pada saat proses produksi ya rekan-rekan, dia tuh menerjemahkan arahan, dalam tanda kutip menerjemahkan arahan yang diberikan oleh sutradara, arahannya itu kepada para tim kru yang di bawahannya gitu. Bawahannya DOP itu apa aja? Nah, itu anak-anak lighting sama anak-anak kameramen gitu. Dan juga asisten kameramen gitu. Dan grip juga termasuk
key grip atau grip juga itu termasuk bawahannya DOP itu rekan-rekannya. Ya yang diarahkan sutradara itu tentang ini rencana visual ya yang sudah diarahkan. Jadi sutradara itu mengarahkan rencana visual gitu. Yaitu rencana visual yang sudah dirancang sebelumnya gitu kan. Nah pada tahapan produksi ini DOP juga melaksanakan ini breakdown script gitu ya rekan-rekan, untuk memudahkan kerja kru dalam pengambilan gambar seperti itu rekan-rekan. Nah kalau pasca produksi atau setelah produksi kerjanya sama siapa tuh DOP? Ya di ruangan editor biasanya. Jadi si editor itu minta bantuan ke DOP ini untuk menjelaskan apa yang kurang dipahami oleh editor ya, tentang visual itu tadi rekan-rekan. Jadi kan misalkan si editor ini lagi mengedit videonya, lagi mengedit filmnya gitu ya. Ada yang kurang dipahami nih gitu sama si editor. Nah, tanya jawab bertanyanya sama si direktur fotografi ini mengenai visual. Karena si sutradara kan sudah menugaskan ke si direktur fotografi ini untuk masalah visual. Nah, nanti setelah pasca produksi editor tuh yang bertugas gitu ya. Nanti si editor tanya sama direktur fotografi soal visual, misalkan begini, ini cahayanya mau ditambah lagi nggak nih brightness-nya atau adjust-nya itu cahaya gitu kan. Terus tuh gambarnya, angle kameranya yang bagus nih, kamera berapa nih untuk ini yang lebih dominan. Jadi dijawabnya nanti sama direktur fotografi. Nah di ruangan editor sih sudah pasti biasanya sutradara ikut ya gitu, direktur fotografi juga ikut di dalamnya, bukan cuma editor aja sendirian dalam ruangan editor. Sutradara mana yang tega ninggalin yang meninggalkan editor sendirian kerja gitu. Biar bagaimanapun sutradara sama DOP wajib mendampingi kerja editor. Nanti di next video kita bahas tentang editor ya rekan-rekan. Tapi nggak begitu juga, nggak melulu begitu, karena biasanya DOP ini sudah bikin kamera report ya kepada editor supaya untuk memudahkan kerja si editor. Jadi nggak harus juga si DOP itu mendampingi editor, karena ya udah dibikin tadi itu kamera report gitu. Pada saat proses produksi film, si DOP ini dibantu dengan beberapa timnya ya, dengan bawahannya itu. Yang pertama, first camera assistant. Siapa sih first camera assistant ini? Yaitu yang bertugas mendampingi dan membantu gitu ya. Membantu ini kebutuhan syuting dari mulai pengecekan alat-alat sampai kebutuhan shoot gitu ya. Yang tugasnya itu membantu dan mendampingi semua kebutuhan syuting ya rekan-rekan. Dari mulai pengecekan alat-alat sampai untuk persiapan shoot gitu ya rekan-rekan. Yang kedua, timnya itu selain first camera assistant tadi, yang kedua ini ada focus puller. Focus puller ini adalah orang yang membantu si DOP untuk bertugas memutar fokus ring pada lensa. Ya supaya subjek yang diikuti kamera itu bisa dalam area fokus terus rekan-rekan. Terus yang ketiga ada kamera boy. Nah kamera boy ini yang tugasnya masang-masang kamera di tripod begitu ya. Ini banyak dipakai di dalam industri perfilman Hollywood nih, kamera boy itu ya. Dan yang keempat ada juga grip ya. Si grip ini yang memastikan letak kamera gitu, yang diinginkan oleh si DOP dari mulai tinggi rendahnya gitu dan juga levelnya begitu rekan-rekan. Dia memindah-mindahkan kamera gitu, seperti yang diinginkan DOP juga begitu. Jadi misalkan DOP bilang grip tolong pindahkan ini kamera ke sini, ke arah sini, ke arah situ gitu kan. Dia mengikuti instruksi si DOP seperti yang diinginkan DOP. Dia juga harus bisa memasang kamera di dolly track dan juga Jimmy Jeep dan sebagainya gitu. Nah yang kelima ada gaffer bukannya baper. Gaffer ini kepalanya lighting rekan-rekan. Jadi kan kameramen tuh punya kepala namanya direktur fotografi atau DOP. Nah kalau si anak-anak lighting ini punya ketua namanya gaffer. Jadi si gaffer ini kerjasama dengan DOP untuk menentukan tata warna, tata cahaya. Dan di bawahnya itu ada nomor 6 lighting man. Lighting man ini adalah bawahannya gaffer dan juga bawahannya DOP. Jadi tingkatannya seperti itu rekan-rekan. Gaffer ini masih di bawahnya DOP ya gitu. Jadi DOP tetap tertinggi di antara departemen lighting gitu kan. Jadi departemen lighting ini dipimpin oleh gaffer, tetapi gaffer juga harus mengikuti instruksi dari si direktur fotografi itu tadi rekan-rekan. Jadi si lighting man itu juga punya ketua gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan instruksi apa yang diberikan oleh gaffer, si lighting man harus ikut gitu. Misalkan, lightingnya tolong disimpan di sini dan di situ. Jadi diatur gitu ya, diatur pencahayaannya seperti apa.
bukan cuma itu, misalkan butuh filter warna, misalkan ada warnanya harus difilter begitu, jadi dia masang filter itu di lightingnya rekan-rekan. Dan yang terakhir ada pasukan kameramen. Ya, jadi pasukan kameramen ini adalah karena dalam film itu kamera tuh nggak harus satu, tapi ada dua, ada tiga, bahkan ada saya pernah dengar satu film ada kameranya sampai 12 begitu. Nah, itu 12 kameramen ini adalah kameramen ya bawahannya DOP, kerjanya ya tukang keker. Bukan tukang keker lah, itu bahasa di lokasi itu ya. Nah, kalau ini kameramen itu adalah dia yang bertanggung jawab untuk merekam gambar sesuai dengan arahan DOP juga begitu. Jadi udah jelas kan siapa aja bawahannya DOP gitu. Jadi DOP itu nggak sendirian kerjanya, dia punya bawahan juga gitu. Dan departemen lighting, anak-anak lighting itu ternyata bawahannya DOP. Jadi dia nggak sampai bikin kelompok sendiri, seperti bukan bikin, maksudnya nggak seperti anak art itu ya, yang betul-betul dia art ya art gitu, nggak sama seperti DOP. Jadi dia lebih fokus kepada kualitas gambar sih ya gitu. DOP bersama timnya dia harus bekerja secara kelompok ya. Dalam kata lain, nggak disebut sebagai bekerja secara individu atau sendiri-sendiri, enggak. Jadi tetap punya tim tuh, sampai berapa tuh timnya tadi. Pertama ada first camera assistant, ada focus puller, ada grip ya, ada camera boy, ada pasukan kameramen, ada gaffer, dan juga ada lighting man. Seperti itu rekan. Jadi seorang director of photography ini harus mendukung visi sutradara dan penulis skenario. Karena biar bagaimanapun yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang ditonton sampai ke mata orang penonton itu adalah visualnya rekan-rekan, yang sesuai dengan visi si sutradara dengan si penulis skenario itu rekan-rekan. Jadi benar-benar harus mengikuti visi sutradara dan penulis skenario juga gitu kan. Jadi yang sampai di penonton itu ya visualnya gitu, bentuk visualnya secara informasi mah gitu. Walaupun dalam beberapa kejadian si sutradara juga bisa ini mengubah itu ya, mengubah isi skenario. Jadi pada intinya DOP itu benar-benar bertanggung jawab dalam aspek visual dalam dalam proses pembuatan film gitu rekan-rekan. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, dan terhindar dari virus corona yang sekarang lagi masih berjaya gitu. Ya, semua rekan-rekan, semoga kita terhindar dari yang namanya apa yang kita tidak inginkan ya gitu, termasuk kegagalpahaman ini. Ya rekan-rekan, bukan maksud saya menggurui, akan tetapi kita di sini sama-sama belajar karena hidup adalah belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rian Lee, I love you kalian. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum, shalom, salam alaikum, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Terima kasih.